Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bicara tentang prinsip-prinsip komunikasi bagian pertama. Jadi akan ada dua materi ya, karena prinsip komunikasi itu banyak sekali. Lebih lengkapnya Anda bisa segera membuka buku referensi utama kita ya dari ilmu komunikasi suatu pengantar dari Pak Deddy Mulyana. Baik, apa saja sih sebenarnya ya pada dasarnya komunikasi itu ya? Kita bisa lihat dari gambar ini ya teman-teman, ternyata komunikasi yang muncul di permukaan ya atau disebutnya superficial itu hanya 20% dari aktivitas berkomunikasi kita secara umum. Ya, yang 80% itu tidak kelihatan prosesnya. Apa saja sih yang ada gitu ya, teman-teman? Harus ada persiapan. Ya, kemudian kalian harus mindful of environment atau kalian harus bisa menangkap ya semua apa yang terjadi di lingkungan kalian. Kemudian rapport skill ya, rapport skill itu bagaimana kamu bisa dengan cepat gitu ya menangkap apa sih yang sedang terjadi di sekitar kalian ya, termasuk dengan orang-orang yang kalian ajak berkomunikasi. Apakah mereka dalam kondisi yang siap untuk berkomunikasi atau moodnya lagi bagus atau mereka sedang tidak suka, lagi marah atau seterusnya ya, kalian harus paham itu. Kemudian on the process, kalian harus paham bagaimana proses berkomunikasinya, language, bahasa, feedback, seperti kemarin kita sudah bahas, perhatikanlah feedback yang muncul, presence ya, penampilan, baik penampilan kalian maupun penampilan orang yang Anda hadapi dalam komunikasi, dan juga listening ya, kemampuan kamu untuk mendengarkan orang lain. Nah, di sisi itu kalian juga ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi ya, seperti curiosity ya, seperti apakah seberapa besar sih kamu punya rasa ingin tahu ya dengan lingkungan komunikasi atau orang yang kamu ajak berkomunikasi ya, identitas apa yang kamu pakai ya, belief system seperti apa, sistem kepercayaan antara kamu dengan orang yang kamu ajak berkomunikasi, kemudian purpose, tujuan berkomunikasi, questions, pertanyaan-pertanyaan, dan intentions, atau keinginan untuk berkomunikasi. Nah, teman-teman, tentu saja kalau kalian tidak ada niat untuk berkomunikasi atau orang yang kamu ajak berkomunikasi itu tidak ada niat untuk berkomunikasi dengan kalian, proses komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, kita masuk yang pertama ya. Prinsip pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik ya. Jadi teman-teman, yang namanya simbol atau lambang itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Jadi simbol yang dipakai itu adalah kesepakatan ya. Contoh misalnya bolpen ya, bolpen. Ntar saya carikan bolpen. Ya. Ini adalah bolpen ya. Bolpen atau pulpen ya, ini bentuk bendanya seperti ini, simbolnya adalah tulisan BOLPEN atau PULPEN ya, pulpen atau bolpen. Penggunaan huruf BOLPON itu adalah simbol ya. Kemudian dengan huruf-huruf itu dirangkai kemudian membentuk kata pulpen, kemudian disepakatilah gitu ya oleh semua orang bahwa ini namanya bolpen, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kesepakatannya muncul kan begitu ya? Apakah kalian diajak bersepakat bahwa itu namanya bolpen? Enggak kan? Nah, itu jadinya kesepakatan-kesepakatan itu muncul memang disepakati oleh lingkungan atau culture ya, atau budaya yang ada di sekitar kalian. Simbol atau lambang itu meliputi pesan verbal tadi ya, kata-kata tadi, atau perilaku nonverbal ya, ada orang tersenyum, ada orang cemberut ya. Dia tidak perlu ngomong, tapi semua orang sudah tahu bahwa itu sudah menimbulkan suasana hati yang tidak menyenangkan misalnya. Atau objek yang mananya disepakati bersama. Nah, itu tadi ya sudah ada contoh objek, tolong silakan ditambah apa misalnya bahagia. Bahagia itu kan objeknya
abstrak ya. Tapi dari mana sih kamu tahu dia sedang bahagia? Nah, oke, mungkin dari senyumnya, ya, dari ketawanya, bahasanya ringan, dan seterusnya, misalnya seperti itu. Nah, lambang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Jadi maksudnya ini adalah teman-teman, orang memberikan nama itu sebenarnya mana suka ya, terserah. Mau dikasih nama apa, mau dikasih huruf apa gitu ya, lambangnya seperti apa itu sebenarnya terserah. Sekarang muncul lambang baru apa ya, misalnya terkait COVID-19 misalnya gitu ya. Itu kan adalah istilah COVID-19. Sebelumnya kita tidak pernah tahu ya kata-kata COVID-19 itu ada makna yang ternyata sekarang setelah bulan Februari, Maret, awal tahun ini, kita kemudian mulai paham, kita menyepakati bahwa lambang tulisan COVID-19 dengan kemudian gambarnya gitu ya, itu kita sepakati sebagai maknanya seperti itu. Boleh nggak gambarnya berbeda? Ya boleh di awal ketika seorang ilustrator menggambar sesuai dengan gambaran apa yang digambarkan oleh ilmuwan yang katanya sudah melihat, kan kita sendiri juga nggak bisa lihat secara langsung ya bentuk virusnya seperti apa. Ya, lambang pada dasarnya tidak punya makna, kitalah yang memberikan makna pada lambang ya. Jadi teman-teman, sebenarnya semua itu nggak ada makna. Jadi kita yang memberikan makna. Jadi misalnya kalau kamu kirim kode gitu ya, kamu kode-kode kepada temanmu, tapi temanmu nggak nangkep gitu ya, terus kamu kesel ya, kamu nggak boleh kesel. Kenapa? Karena temanmu itu tidak memaknai kode yang kamu sampaikan, seperti itu. Baik, nah selanjutnya adalah setiap perilaku punya potensi berkomunikasi ya. Ini disebut dengan we cannot not communicate. Apa artinya? Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Apa artinya? Ya, komunikasi terjadi bila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilaku dirinya. Artinya teman-teman, meskipun kita lagi diam, ya, kita tidak bermaksud sih berkomunikasi sama orang lain gitu ya. Misalnya kita lagi bete, ketemu teman, dia menyapa kita diam. Sebenarnya kita tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu karena kita lagi kesel sehingga kita nggak lihat teman-teman yang menyapa. Tapi temanmu yang menyapa itu tentu akan memaknai sikap kamu yang diam itu. Nah, itu disebut dengan we cannot not communicate. Diamnya kita, meskipun kita tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain akan menangkap bahwa kita ini sedang sombong gitu, atau kita sedang marah sama dia gitu mungkin ya, karena dia memaknai sesuatu yang berbeda dengan yang kita ya, sehingga setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan ya, meskipun kita diam atau kita senyum atau kita di japri ya, di WA nggak bales centang satu, pasti kemudian kita sudah berpikir macam-macam ya, aduh kok maksudnya apa ya, kok apa namanya pesanku nggak dibaca dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Apa yang dimaksud dengan dimensi isi? Ya, isi itu adalah pesannya itu sendiri ya, bisa pesan verbal atau muatan isi dari komunikasi atau apa yang akan disampaikan. Sedangkan dimensi hubungan ya itu adalah pesan-pesan pesan petunjuk-petunjuk nonverbal ya, gimana caranya mengatakan ya, mengisyaratkan hubungan yang ada antara satu sama yang lain ya. Misalnya saya kalian ya, di antara kalian misalnya si Amir sama si Alan misalnya ya, si Amir dan si Alan mau si Amir mau pinjam catatan ke si Alan ya, dia pasti akan bilang gimana? Oke, Alan, pinjam dong catatanmu gitu kan. Karena apa? Karena dia pinjam dengan teman sebayanya. Tapi bagaimana ketika si Amir mau pinjam catatan ke saya sebagai dosennya? Apakah dia berani? Dina, pinjam catatanmu. Ya, tentu nggak berani kan, karena secara dimensi hubungan saya adalah dosen kalian, sehingga mungkin isinya sama, yaitu mau pinjam catatan, tapi karena ada dimensi hubungan, caranya menyampaikan juga berbeda. Tentu lebih sopan, ibu, mohon maaf, misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Ya, berikutnya adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan ya. Jadi maksudnya teman-teman, kesengajaan itu bukan syarat terjadinya komunikasi. Tadi ya seperti menekankan yang sebelumnya tadi, kalian sengaja nggak sengaja ya, misalnya kamu nggak sengaja sih sebenarnya bikin dia kesel. Salahnya dia kesel, aku nggak maksudnya ngeselin dia misalnya gitu. Tidak bisa begitu. Meskipun kamu sebenarnya tidak sengaja ya mengirimkan pesan kepada dia,
tapi temanmu itu sudah terlanjur memaknainya seperti itu. Jadi kesengajaan bukanlah syarat terjadinya komunikasi. Ya, jadi kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita, gitu. Sehingga mereka akan melihat ya, meskipun ya bagaimana cara kita tersenyum, bagaimana kita pakai cara kita bicara gitu ya. Mungkin kita tidak ngajakin ngomong dia ya, tapi dia kemudian udah kegeeran misalnya seperti itu. Ya itu wajar, itu hal yang sangat wajar. Sehingga ketika terjadi peristiwa komunikasi, seringkali kalian menganggap itu miskom, salah persepsi. Nah, itu kita bisa telusuri ya teman-teman, kira-kira mungkin ada satu aspek dari perilaku kita yang tidak disukai gitu ya. Sehingga dalam berkomunikasi biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus daripada situasi rutin. Artinya teman-teman dalam kondisi yang khusus, misalnya kalian belum pernah ketemu saya ya, kamu mau ketemu saya, kamu pasti akan bersiap-siap lebih baik. Tapi kalau itu adalah situasi yang selalu yang yang selalu muncul gitu ya dalam keseharian kalian, ya kamu jadi biasa seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu saja pertemuan kita, video learning kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.